أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعاء لا يستجاب له. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Amin ya rabbal alamin. Segala puji miliknya Allah. Mudah-mudahan Allah terus izinkan kita istiqomah sampai nanti wafatnya kita husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita tilawah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Sudah ketemu hadirin? Silakan dicari. Sahabat yang ada di rumah juga silakan dicari Al-Baqarah ayat 185. Kalau udah ketemu mari kita tilawah. Kenapa mas? Hah? Maksudnya? Maksudnya gimana? Ini kali paketnya. Coba deh. Perlu. Ini ada nih. Bisa. Gak ada audio dan apa? Diulangin aja mas. Diulangin aja. Diulangin aja maaf ya mas. Nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
تشكرون Alhamdulillah ayat 185. Mas Bang, maaf udah bisa. Pakai ini aja, pakai ini Mas. Gantian Mas. Sebentar jemaah. Gak bisanya kenapa Mas? Kayak sama kayak tadi. Coba pakai ini Mas. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Yang TikTok gak masuk suaranya? Yang TikTok? Yang TikTok masuk gak suaranya? Masuk kayaknya Mas. Gak masuk? Masa sih? Cek. Masuk. Subhanallah bihamdihi. Masuk jelas. Suaranya jelas yang di TikTok. Sebentar hadirin, di YouTube-nya lagi ada soal. Maaf Mas, maaf ini. Yang di YouTube-nya lagi ada soal, jadi kalau sahabat yang di YouTube mungkin tadi sempat ada link yang pertama, nanti linknya diperbaharui ya. Yang di Instagram masuk atau enggak, mohon izin. Bisa tulis di kolom komentar yang di Instagram, suaranya jelas atau enggak nih dari mikrofon ini. Kalau jelas mohon berkenan nulis di kolom komentar ya. Barakallahu fiik. Jadi hari ini kita mau bahas Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajibnya berpuasa. Allah menghendaki kemudahan. Di ini kali Mas, di airplane mode, pencet airplane mode, dikeluarin lagi. Itu nggak bisa juga. Kalau habis ini nggak bisa juga, berarti yang di YouTube pindah ke TikTok aja dulu, atau pindah ke Instagram dulu, karena qadarullah sementara lagi belum bisa dipakai live streaming. Sama sekali nggak bisa. Kayak tadi. Alhamdulillah. Gak apa-apa jemaah, dipindah dulu aja di TikTok dan di Instagram. Yang di YouTube qadarullah masyafa'al, sementara udah ganti device juga, masih belum bisa. Hadirin jamaah dirahmati Allah, yang pertama keutamaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberi keutamaan bulan buat kita di antara 12 bulan yang Allah hadirkan. Itsna asyara syahra, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 bulannya bulan haram, 1 bulannya bulan yang sangat spesial. Bulan terspesialnya adalah bulan Ramadan. Grade keduanya itu 4 bulan haram. 4 bulan haram itu Rajab, terus kemudian Zulqa'dah, lalu terus kemudian Zulhijjah, yang kemudian berikutnya Al-Muharram. Jadi Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tiganya nyambung, satunya terpisah. Jadi bulan semuanya baik, bulan terbaik adalah bulan Ramadan. Hari semuanya baik, hari terbaik adalah hari Jumat. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengagungkan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain dengan unzila fihil Quran. Dibuka ayat bagian penggalan atasnya, unzila fihil Quran. Allah turunkan Al-Quran ketika di bulan tersebut.
Hudal linnas tujuannya sebagai petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda dan penjelas atas huda itu sendiri, wal furqan dan itu namanya furqan, pembeda. Pembeda atas apa? Pembeda atas mana yang hak, mana yang batil, mana yang iman, mana yang kufur, mana yang tauhid, mana yang syirik. Jadi Al-Quran itu punya 3 fungsi. Yang pertama, hudal linnas. Linnas itu fungsi yang pertama, petunjuk untuk yang ketiga, furqan. Pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara iman dan kufur, pembeda antara tauhid dan syirik. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat bulan tersebut masuk kepadanya, falyasum, maka hendaklah dia puasa. Barang siapa yang di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Jadi artinya faman syahida, barang siapa yang menyaksikan langsung minkum syahra, bulan tersebut hadir, falyasum, maka berpuasalah. Ini sering menjadi dalil ru'yatul hilal, sering menjadi dalil penetapan awal Ramadan dengan metode ru'yah, melihat bulan sudah setinggi sesuai derajat yang ditetapkan, maka mereka berpuasa. Dari penetapan ini terjadi nanti beberapa pendapat. Mohon maaf, ada satu pendapat yang berdasarkan ru'yatul hilal, ada satu pendapat lain yang berdasarkan metode hisab. Beda metode, beda hasilnya, walaupun kadang sama. Tapi karena metodenya berbeda, seringnya satu organisasi misalnya pakai hisab, bidang yang lain misalkan pakai ru'yatul hilal. Ini kadang menghasilkan hasil yang juga beda karena emang metodenya beda. Kadang puasanya duluan, kadang puasanya belakangan, kadang ada yang hari Senin, kadang ada yang hari Selasa. Lebaran kadang ada yang bareng, lebaran kadang ada yang duluan. Dua pendapat ulama juga yang dua-duanya ini juga punya banyak rujukan dalil. Ada yang pakai ru'yahnya tentang penetapan hari Idul Adha, nanti berbeda lagi. Idul Adha menetapkannya ketika wukuf Arafah, pakai ru'yatul global. Ada yang oh enggak, kita ya di mana kita berada, wilayah tersebut kita ada, maka di situ kita melaksanakan. Apalagi waktu kita kan cuma terpaut 4 jam sama Saudi, bukan 1 hari. Nah, perbedaan pendapat ini sikapilah dengan lapang dada, bahwa nggak apa-apa lagi berbeda pendapat, nggak apa-apa jemaah berbeda soalan pengambilan rumusan awal puasa pakai hisab atau pakai ru'yatul hilal. Tapi kalau mau mengikut pemerintah supaya seragam, itu yang sering dianjurkan oleh ikut buka seragam juga. Seragam. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Wa man kana maridhan, dan barang siapa yang mendapati dirinya sakit, au ala safar, atau dia sedang safar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, dia harus menghitung baik-baik jumlah bilangan hari yang dia tinggalkan, lalu dia menggantinya di hari yang lain. Maksudnya siapapun yang dia tidak sedang berpuasa di bulan Ramadan karena sakit, bukan sakit parah ya, ini sakit kayak cuma demam, batuk, pilek, sakit-sakit yang ringan, bukan sakit yang menahun, bukan sakit yang parah yang sulit mendapatkan kesembuhannya. Atau dia lagi safar. Safar itu berpergian, yang kemarin ada 4 pendapat ulama, 80, 83, 86, 90. Juga ada tentang adat istiadat yang disebut dalam satu wilayah itu. Kalau ini berarti udah safar beliau. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, dia harus menghitung dengan jelas jumlah bilangan hari yang dia nggak berpuasa, lalu diganti, diqadha di hari yang lain, dan itu hukumnya wajib.
Kecuali ada pihak-pihak yang boleh bayar fidyah. Kemarin kita ulangi, yang pertama ibu hamil, yang kedua ibu menyusui, yang ketiga yang ketiga orang yang tua renta, yang keempat orang yang sakit parah atau sakitnya menahun sulit mendapatkan kesembuhan, baru beliau boleh bayar fidyah. Yuridullah bikumul yusra. Garis bawahi kalimat yuridullah bikumul yusra. Allah itu inginnya kita mah mudah. Yusra itu artinya mendapat selaksa kemudahan. Maka sebenarnya Allah itu ingin kita terus-terusan mendapat kemudahan dalam berkehidupan. Allah inginnya kita terus-terusan mendapat kelapangan jemaah. Allah inginnya kita terus-terusan mendapat hal yang ringan-ringan dalam beramal salih. Enggak yang terus lalu diberatkan, enggak. Yuridullah bikumul yusra. Allah mau kalian itu termudahkan. Wala yuridu bikumul usr. Dan Allah nggak ingin kita kesulitan. Allah nggak ingin kita kesulitan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah inginnya kita mudah dan Allah nggak ingin kita sulit. Kenapa hadirin? Karena hakikatnya dalam beragama ad-din, Rasulullah SAW dalam riwayat, sesungguhnya agama ini mudah. Sesungguhnya agama ini mudah. Nggak ada yang menyulitkan dalam beragama kecuali dirinya sendiri. Jadi siapa yang menyulitkan? Ya dirinya sendiri. Agama itu mudah. Tapi bukan juga berarti kita meringankan, bukan juga berarti kita mudah-mudahin aja gitu jemaah. Maksudnya agama ini mudah ya jangan disepelein. Agama ini mudah ya jangan terus kemudian membuatmu terbuai lalu lalai. Enggak. Maksudnya dalam perkara-perkara ibadah ambil yang ringan-ringan dulu sebagai permulaannya. Gak apa-apa, didawamkan, lama-lama istiqamah, lama-lama jadi kebiasaan, naik kelasnya, naik levelnya, bertambah ketaatannya, bertambah ketakwaannya. Begitu hadirin. Jadi kita ngelihat bahwa saking sayangnya Allah kepada seorang hamba, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah nggak mau kita sulit, Allah maunya kita mudah. Jangan sampai ada sesuatu yang menyulitkan diri sendiri. Dalam bab pernikahan misalnya, Allah ingin seorang hamba yang saling mencintai satu sama lain itu, cintanya baru akan disebut cinta setelah diikat tali pernikahan. Sebelum itu omong kosong belaka. Makanya Nabi bersabda SAW, lam ara lil mutahabbaini mithlun nikah. Aku nggak pernah ngelihat ada obat yang paling mujarab bagi dua orang yang mereka sedang saling mencintai kecuali obat mujarab itu adalah pernikahan. Lam ara lil mutahabbaini mithlun nikah, kata Rasulullah. Maka nggak ada orang itu yang meribet-ribetin kecuali dirinya sendiri. Harus nikah tuh harus sewa gedung, kata siapa? Nikah tuh harus menyembelih 7 ekor sapi, kata siapa? Nikah tuh mandinya harus pakai 7 air dari 7 sumur yang berbeda, kata siapa? Nikah tuh harus injek dulu yang namanya telur, kata siapa? Nikah tuh harus A, harus B, harus C. Nggak ada yang menyulitkan kecuali diri sendiri. Lawang nikah itu mudah. Modalnya nikah, bismillah. Syaratnya nikah 7. Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada ijab, ada qabul, ada mahar, ada wali, ada saksi. Udah, sah. Nikah, sah. 7 syaratnya. Siapa yang bilang harus cateringnya sekian puluh juta atau sekian ratus juta, gedungnya minimal harus begitu, undangannya harus yang satu undangan itu seharga 12.500 sampai 15.000 rupiah. Siapa yang meribet-ribetin? Agama nggak mempersyaratkan itu. Tidak ada yang membuat sulit kecuali dirinya sendiri. Allah itu inginnya yuridullah bikumul yusra. Allah ingin kita mendapat kemudahan persis
Seperti yang baginda sallallahu alaihi wasallam juga sabdakan dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim dari Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu an. Sayyiduna Anas berkata, Rasulullah bersabda, yassiru wala tu'assiru, permudahlah dan jangan dipersulit. Permudah, jangan dipersulit. Wasakkinu wala tunaffiru, dalam riwayat lain wabashiru wala tunaffiru. Kalau ini wasakkinu wala tunaffiru, dan buatlah orang itu jadi sakinah, buat orang jadi tenang. Wala tunaffiru, jangan kalian membuat orang menjadi lari. Wala tunaffiru. Jadi emang hakikatnya kita itu emang butuh tenang. Hakikatnya kita itu emang butuh menghadirkan kemudahan. Mudah buat orang mengakses. Dan sesuai dengan mad'unya ya. Tentu kemudahan ini sesuai dengan mad'unya masing-masing. Kemudahan ini tidak bisa diraih kecuali tentu atas pertolongan Allah, dan kita sendiri yang menyediakan kemudahan itu demi kemudahan itu berlangsung. Biar gampang diakses. Orang nggak mungkin untuk pergi ke Wonosobo, datang mereka jauh-jauh karena mereka dari Papua, karena mereka dari Timika, karena mereka dari Palembang, karena mereka dari Makassar, karena mereka dari Lombok, karena dari Jogja, atau mungkin dari Jakarta, atau mungkin dari Surabaya, atau mungkin dari tempat nun jauh di sana, dari Aceh. Tapi gimana biar bisa sama-sama belajar? Gimana biar bisa sama-sama hadir di majelis ilmu? Gimana biar bisa sama-sama duduk bermajelis setiap subuh sampai syuruk dan istiqomah? Live streaming aja. Bukankah Allah hadirkan kemudahan untuk agar kita menungganginya dalam kebaikan? Iya. Jangan salah loh jamaah. Setiap sesuatu yang Allah ciptakan gak ada yang sia-sia. Ayatnya berbunyi, subhanaka subhanah ma khalaqta hadza batila. Subhanaka ma. Gimana sih ayatnya Mas Junaid? Subhanaka atau subhanah? Subhana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau tidaklah menciptakan sesuatu secara batil. Apakah kita ngira Allah nyiptain sosial media ini hadir di tengah-tengah kehidupan kita ini nggak ada fungsinya? Pasti Allah ciptakan ada fungsinya. Allah nggak pernah nyiptain nggak ada fungsinya. Nggak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Apakah kita mengira khalaqnakum abasa wa hum la yuftanun, kalian itu diciptakan dengan sia-sia belaka terus kalian nggak dipintai pertanggungjawaban? Dipintai. Hadirnya sosial media Allah hadirkan di tengah-tengah kita, apakah ini sia-sia? Enggak ada yang sia-sia. Allah mau ini semakin tersebar luas. Allah mau ini semakin dipendar luas. Allah mau agar banyak orang lebih banyak mengaksesnya lagi. Allah mau. Makanya nggak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Yassiru wala tu'assiru. Dalam halaman 586 Rasulullah bersabda, permudahlah dan jangan dipersulit. Wasakkinu wala tunaffiru, dan buatlah tenang, jangan buat orang lari. Kalau riwayat Imam Ahmad begitu. Kalau riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, basyiru wala tunaffiru. Jadi kalimatnya yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Kalau riwayat Ahmad, yassiru wala tu'assiru, sakkinu wala tunaffiru. Tujuannya sebenarnya sama. Untuk mempermudah, tidak mempersulit, dan tenanglah, tidak membuat orang lain kabur atau lari. Makna firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesukaran, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan dalam berpuasa menjadi 1 bulan. Paragraf yang ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Paragraf yang ke-6 halaman 586 Tafsir Al-Quranul Azim ya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kalau
Kita bisa menyempurnakan bilangan Ramadan menjadi 30 atas sesuatu yang tidak terlihat, maka sempurnakanlah. Kata Nabi SAW, puasa Ramadan itu potensinya cuma dua. Satu, 29 hari atau 30 hari. Cuma itu aja. Imma 29 hari, kalau enggak 30 hari. Kalau 29 kita nggak terlihat hilalnya, ru'yatul hilal misalkan metode yang kita pakai, ya sudah, Allah berfirman, walitukmilul iddah, sempurnakan 30 hari. Ada nggak puasa Ramadan yang 31? Nggak ada. Atau 28 hari? Nggak ada. Pilihannya dari Nabi SAW, puasa Ramadan cuma 2, kalau nggak 29 maka 30. Kalau 29 belum terlihat hilalnya, genapkan jadi 30. Lalu kemudian di hari setelah 30, tanggal 1 Syawal, berbuka puasalah, rayakanlah hari kemenangan yang disebut dengan Idul Fitri. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepadamu. Dan ini termasuk perintah ketika kita meraih kemenangan untuk memperbanyak takbir. Lafadznya boleh 2, lafadznya boleh 3. Sayyiduna Anas bin Malik, Sayyiduna Abdullah bin Abbas, Sayyiduna Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh 3, boleh juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 boleh, 2 boleh. Yang jelas walitukabbirullah, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah, membesarkan Allah, bertakbir kepada Allah ala ma hadakum, atas petunjuk yang Allah karuniakan bagi kalian. Maksudnya hendaknya kalian mengingat Allah, bahwa Allah telah selesai, bahwa Allah telah sempurna mengizinkan nikmatnya kita terima. Maksudnya kita itu dapat banyak nikmat dari Allah, dan dengan itu perbanyak memuji Allah. Dan Allah yang telah juga mengizinkan kita melaksanakan ibadah puasa sampai hari di mana meraih kemenangan. Artinya kita itu diizinkan oleh Allah selesai, itu bukan karena kita hebat, tapi melainkan memang Allah yang menghendaki. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 200, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kamu telah selesai melaksanakan ibadah hajimu, maka berzikirlah kamu dengan menyebut nama Allah sebagaimana kamu menyebut orang-orang sebelum-sebelummu, atau berzikirlah di hari itu banyak-banyak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Faidza qadaitum manasikakum, kalau manasikmu selesai, ibadah hajimu di sini juga dalam yang dimaksud dalam hadis atau yang dimaksud dalam ayat ini, apabila ibadah hajimu telah selesai, fadzkurullah, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Termasuk kalau kita dapatkan hari raya Idul Fitri, ada amalan khusus, yakni memperbanyak takbir. Kalau takbir bacanya apa? 10 hari terakhir Ramadan Nabi menganjurkan membaca apa? 10 hari terakhir Nabi menganjurkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. 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 Hadirin, Al-Jumu'ah ayat yang 10, Allah juga berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ini juga menjadi penguat. Jikalau sholat telah terselesaikan, jikalau telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari karunia-karunianya Allah. Dan setelah mendapatkan itu semua, wadhkurullaha katsiran, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Jadi emang nikmat Allah itu banyak, harus buat kita zikir banyak-banyak juga kepada Allah. Allah itu
mengingat kita dengan ingatan yang banyak. Gak pernah Allah lupa kasih kita nafas. Gak pernah Allah lupa memencet dalam tanda petik. Gak pernah Allah lupa meng-on-kan jantung kita saat kita bangun untuk mulai beroperasi. Karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala sampai lupa, mungkin ada banyak di antara kita yang mengalami gangguan dalam organ tubuhnya. Tapi Allah gak pernah lupa. Artinya Allah ingat kita. Hambaku itu aku kasih nafas, aku kasih mata, aku kasih telinga, aku kasih lisan, aku kasih gigi, aku kasih perutnya ada ususnya, aku kasih jantungnya langsung beroperasi memompa apa segala macam-macamnya, pembuluh darahnya beroperasi dengan bagusnya. Allah tuh gak pernah lupa. Satu dari organ tubuh kita aja lupa difungsikan sebagaimana mestinya, habis hidup kita jemaah. Tapi Allah maha baik. Allah terus mengingat kita. Allah terus gak pernah lupa sama kita. Maka jangan pernah lupakan Allah. Zikir banyak-banyak kepada Allah. Jangan sampai kita jadi hamba yang melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Fasbir ala ma yaquluna ini juga Quran surah Qaf ayat 39. Kalau tadi Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, ini Qaf ayat 39. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Maka sabarlah engkau atas apa yang mereka katakan. Jadi yang nyinyir-nyinyir, kalau bahasa sekarang nyinyir ya, fasbir ala ma yaqulun, ada di Quran surah 39. Tulis saja di kolom komentar Quran surah Qaf ayat 39. Allah berfirman, fasbir, bersabarlah, ala ma yaqulun, atas nyinyiran mereka. Itu bukan cuma di ayat ini aja, tapi juga ada di Al-Muzammil ayat 10. Quran surah Muzammil ayat 10. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Sabar ala ma yaqulun, atas nyinyiran mereka. Sabar atas nyinyiran mereka. Ucapan mereka enak gak enak, sabarin. Terutama gak enak, karena kalau enak gak usah sabar biasanya. Ada ucapan nyinyiran yang gak enak, sabarin. Itu memang perintah Al-Quran. Quran surah Qaf, Allah berfirman, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan tentangmu, dan bertasbihlah banyak-banyak memuji Allah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Kapan sebelum terbit matahari? Dikatakan malam. Kapan sebelum tenggelam matahari? Dikatakan siang. Berarti kita disuruh berzikir kapan? Setiap waktu, siang dan malam. Zikir terus. Hal ini selaras dengan Al-Quran. Allah berfirman, ingatlah Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Lagi berdiri ingat Allah, lagi duduk ingat Allah, lagi berbaring juga ingat Allah. Terus gitu. Ingat Allah. Mengingat manusia membuat hati ini kecewa, tapi bila kita mengingat Allah, membuat hati ini mendapat selaksa bahagia. Maka jangan terlalu banyak mengingat manusia, tapi perbanyaklah mengingat Allah. Ingat Allah banyak-banyak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan ini ayatnya tolong ditambahkan kalau jemaah punya catatan. Tadi kan Quran surah Qaf ayat 39. Fasbir ala ma yaqulun. Ayat yang senada juga ada di Muzammil ayat 10. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Bersabar atas nyinyiran mereka. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Bersabarlah atas nyinyiran orang lain. Perintah Allah di Qaf, perintah Allah di Muzammil ayat 10. Qaf ayat 39, Muzammil ayat 10. Bersabarlah atas nyinyiran orang lain. Mas Bama, udah bisa? Alhamdulillah, sabar.
Yang kita butuh itu cuma satu, sabar. Kalau jamaah agak-agak kurang nyaman, apalagi sekarang masa-masa sosial media, kalau jamaah agak-agak kurang nyaman dengan komentar-komentar yang cenderung menghadirkan madarat lebih besar, nonaktifkan kolom komentar. Ini komentarnya nih, kok bisa ya orang ngetik komentar tuh sebegini kejinya ya, lisannya tuh sebegini nggak terjaganya ya. Ini didikannya siapa sih? Kok sampai sebegitunya dia komentarinya sampai kayak gitu tulisannya. Kalau nggak seneng sama komentar, daripada jamaah sibuk yang nanti membuat hatinya rusak, nonaktifkan aja kolom komentar, nonaktifkan. Tapi kalau jamaah dengan komentar yang masuk, jamaah tetap ngerasa biasa aja sih, mau dikomentari baik, mau dikomentari buruk, biasa aja, mau dipuji, mau dicaci, biasa aja. Karena menurut jamaah misalnya nggak akan pernah merubah penilaian Allah tentang kita di sisinya, ya sudah, silakan. Itu pilihan jamaah untuk mengaktifkan kolom komentar. Tapi mau dinonaktifkan itu juga nggak apa-apa. Nggak terus kemudian, wah dinonaktifkan, dosa, nggak ada. Kadang urusan sosial media ini, mohon maaf, suka disikapi kurang bijaksana sama sebagian pihak. Contoh, mematikan centang biru di WhatsApp, langsung dikatakan, wah dasar pembohong karena centang birunya dinonaktifkan. Hadirin tahu nggak? Kalau kita buat status, centang birunya dimatikan, itu membuat ketika kita update status, kita nggak bisa melihat siapa yang nonton status kita. Itu membuat hati kita lebih terjaga dan lebih terselamatkan. Boleh jadi ada orang menonaktifkan centang biru tujuannya itu. Jadi bersosial media ini ya berlapang dada lah jemaah. Jangan dikit-dikit ngejudge, mematikan centang biru, pembohong gitu. Boleh jadi dia matiin centang biru tujuannya supaya nggak kepo siapa yang update tentang statusnya, siapa yang nonton statusnya. Karena nggak bisa dilihat. Itu yang membuat posting mah posting aja, ikhlas mah bismillah, posting tes. Karena dia takut kalau centang birunya dinyalain, terus kemudian ada gambar matanya itu, terus kemudian bisa dilihat 1.900 orang, dilihat 2.500 orang, terus dilihat siapa aja, dia ngelihat, dia ngepoin statusku, dia akhirnya jadi rusak niatnya. Ini menurut dia yang mematikan. Tapi menurut yang menghidupkan centang biru, ya nggak apa-apa juga. Oh nggak apa-apa, biar orang nanti baca. Oh nggak apa-apa, biar nanti kita kepantau siapa aja yang ngepoin status kita, karena dia adalah karyawan-karyawan kita, bawahan-bawahan kita yang kita memang suruh untuk upload konten dagangan-dagangan kita. Nggak apa-apa. Jadi sosial media itu disikapi dengan bijak. Jangan yang menonaktifkan kolom komentar langsung dikata-katain A, B, C, X, Y, Z. Yang meng-on-kan, nah ini baru di-on-kan dong, bla 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 bla. Wah mentalnya lemah. Kolom komentar dinonaktifkan, nggak ada urusannya sama itu hadirin. Menonaktifkan kolom komentar ya bukan berarti juga mentalnya dia lemah. Mungkin dia hanya ingin waktunya nggak habis untuk hal yang nggak produktif, untuk hal yang nggak faedah. Makanya ingat selalu ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Itu Al-Muzammil ayat 10. Kalau di Qaf, surah Qaf ayat 39, fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah atas nyinyiran mereka. Karena hidup itu bukan untuk nyinyir, hidup itu untuk zikir. Saya ulangin, sambil sahabat di TikTok, YouTube, Instagram tulis di kolom komentar ya. Kalau bisa pakai caps lock ya, huruf besar, huruf kapital semuanya ditulis berkenan kiranya. Hidup itu bukan untuk nyinyir. Hidup itu bukan untuk nyinyir, tapi hidup itu untuk perbanyak zikir.
Hidup itu bukan untuk nyinyir, tapi hidup itu untuk perbanyak zikir. Begitu hadirin. Wala'allakum tashkurun, dan agar supaya kalian bersyukur. Maknanya, jika kalian menegakkan apa yang diperintahkan Allah dalam ketaatan kepadanya dengan melaksanakan seluruh kewajiban, meninggalkan seluruh larangan-larangan, serta memelihara ketentuan-ketentuan yang Allah berikan, maka mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang bersyukur. La'allakum tashkurun. Jadi hamba yang bersyukur itu simple. Jangan melihat kepada nikmat dunia yang lebih tinggi daripada kita. Itu aja. Lalu terima apa yang kita punya. Nanti kita bersyukur. Apalagi kalau kita ngeliat yang di bawah, wah tambah bersyukur lagi hadirin. Rumus bersyukur itu kan simple. Jangan sering-sering dangak ke atas, sering-sering nengok ke bawah. Kata Rasulullah kan begitu. Itu kan rumus dari Rasulullah kan. Unzur ila man asfala minkum. Hei, kalian semua itu kalau mau lihat, lihat ke bawah. Wala tanzur, kata Rasulullah. Mohon maaf. Wala tanzur ila man huwa fawqakum. Jangan sering-sering lihat ke atas. Fahuwa ajdaru ala tazdaru nikmat Allah. Itu agar supaya kamu banyak mensyukuri nikmat Allah dan gak nyepelein nikmat yang Allah beri. Supaya kita tuh banyak bersyukur. Hidup indah dengan bersyukur. Hidup indah dengan qanaah. Belum punya syukur, belum punya qanaah, paksakan punya. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya padamu Muhammad tentang aku, anni fa inni qarib, jawablah bahwa aku ini dekat. Ujibu da'watad da' idza da'an, aku menjawab semua panggilan, permohonan, permintaan, setiap doa yang dipanjatkan kepadaku, aku jawab semuanya. Silakan digarisbawahi, ujibu da'watad da'i idza da'an, apabila mereka mau berdoa. Jadi Allah itu menjawab semua doa. Allah menjawab semua doa, Allah mengabulkan semua pinta, semuanya dikabulkan, gak ada yang enggak. Tapi dengan syarat, ketentuan yang berlaku. Falyastajibuli, syaratnya jawab panggilanku. Wal yu'minu bi, kepadaku, la'allahum yarshudun, agar kamu dapat irsyad, petunjuk, bimbingan, arahan. Jadi kalau kita, Allah itu dekat jemaah. Allah tahu apa yang kita lakukan, Allah tahu apa yang kita rencanakan, Allah tahu yang ditampakkan, dan Allah tahu apa yang disembunyikan dalam hati. Allah tahu semuanya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang-orang yang banyak doanya, banyak mintanya, tapi hanya kepada Allah. Ada seorang meminta dihubungkan sama orang lain agar supaya orang lain tersebut datang ke rumah beliau. Beliau mengirim WhatsApp, "Mas, gimana sih cara ngundang beliau gitu? Gimana mas caranya ngundang beliau untuk datang ke musola kami? Gimana caranya ngundang fulan untuk berkunjung ke masjid kami?" Jawaban orang itu apa? "Mas,
minta aja ya sama Allah. Minta aja sama Allah. Kalau kita nggak kenal, mungkin kita tersinggung, tapi itu sebenarnya benar loh jamaah. Mungkin Masjid Fatimah Garung misalkan contoh, melalui Mas Agus ingin ngundang Ustadz Adi Hidayat misalkan, atau Gus Bah, atau siapa gitu misalkan, untuk datang ke sini, ngisi di Masjid Fatimah Garung. Mas Agus ngechat sama salah seorang yang dianggap dekat dengan beliau, lalu terus kemudian beliau jawab, Mas, minta aja ya sama Allah. Kalau kita belum kenal, mungkin kita dibilang, ini apa sih minta sama Allah? Tapi secara iman, jawaban itu benar. Mintanya sama Allah aja. Allah tuh punya cara jemaah untuk membuat beliau mau hadir ke sini, atau mungkin mau duduk membagikan ilmunya, atau mungkin nggak mungkin, bisa aja Allah mungkinkan. Atau mungkin di masjid yang lain tapi masih di Wonosobo, sehingga kita dekat untuk bisa menimba ilmu dari beliau-beliau. Bisa aja. Apa sulitnya bagi Allah mendatangkan seseorang untuk datang ke Wonosobo? Nggak ada yang sulit. Imam Ahmad nggak punya hajat, tapi kok hatinya pengen ke sana ya? Condong pengen ke sana ya jemaah hatinya Imam Ahmad. Ternyata hanya karena istighfarnya seorang tukang roti. Coba bayangin. Boleh jadi besok, ya Allah pengen ketemu fulan, Allah pertemukan lewat cara-cara. Bahkan kadang akal sehat itu, oh iya kok dipertemukan. Itu cara-cara Allah. Makanya kalau wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, Allah maksudnya, anni fa inni qarib, jawab aja, aku itu dekat, Allah dekat. Kita minta tinggal bilang, ya Allah minta A, ya Allah pertemukan dengan B, ya Allah lancarkan buka C, ya Allah kelilingi dengan orang-orang baik, jujur, amanah. Minta sama Allah. Gak ada sulit-sulitnya bagi Allah membuat orang yang tadinya gak ada hajat menjadi ada hajat ke sana. Pun sebaliknya, walaupun Anda punya orang dalam, walaupun Anda punya kenal bahkan sampai pada istrinya kenal sama Anda, teman dekat istrinya kah atau siapa, ada urusan sama istrinya beliau, kalau beliaunya nggak mau, Anda bisa apa? Kalau beliaunya nggak mau datang, kita bisa apa? Anda kenal sekalipun sama istrinya beliau, tolong ya Ning atau Ustazah, kalau bisa beliau datang ke sini ya, kan kita bestie. Dulu aku teman TK kamu loh. Mau teman TK, teman SD, teman apa, kalau beliaunya belum, atau belum berkesempatan, atau mungkin belum berencana mengagendakan, kita bisa apa jemaah? Makanya minta mah sama Allah aja. Ini nih ayat-ayat tauhid, Al-Baqarah ayat 186, sering banget dibacakan oleh banyak ustadz. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau bertanya tentang Allah, udah jawab aja, Allah itu dekat. Allah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah jawab semua doa kepada siapa yang berdoa. Maka udah mah doa sama Allah aja jemaah. Kecewa ngandelin orang dalam mah, kadang nggak disampein, atau kadang walaupun kita udah kenal, wah ribet, udah berdoa aja sama Allah, biar Allah yang mengatur pertemuan itu, biar Allah yang mensukseskan buka cabangnya jamaah, Allah yang memudahkan tokonya jamaah makin barokah, biar Allah yang memudahkan, biar Allah yang memudahkan. Barakallahu fikum. Mari kita buka tanya jawab. Mungkin hanya satu pertanyaannya. Habis ini langsung sholat syuruk.
Semoga Allah berkahi segala urusan-urusannya. Dan buat sahabat di TikTok dan sosial media lain, kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Bagi sahabat, siapapun boleh bergabung, siapapun boleh live grup, gak usah izin. Jadi grup ini tidak mengikat, santai saja. Kalau handphonenya berat, live grup aja, gak usah izin, langsung live grup aja. Siapapun boleh bergabung, siapapun boleh keluar. Jadi santai aja ya, sama-sama belajar. Barakallahu fikum. Mas Adi, silakan Mas Adi, fadhal.